Aku melihat bahwa rumahnya ini terbakar. Kalau rumah terbakar, otomatis apapun yang ada di dalam rumah itu pasti nantinya akan lenyap, binasa. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Imnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Nah, for this time, kita akan ngebahas teori dari NCTU yang, apa nih? From Home. Sebelum kita ngebahas teorinya, boleh dong aku nge-review sedikit dulu untuk musik video dan juga lagunya. Sumpah ya, aku nggak sabar banget dari kemarin pengen berbagi bagaimana kesan aku saat nonton dan juga dengerin lagunya kepada kalian semua. Dengerin ya baik-baik. Oke, kesan pertama aku saat nonton musik video dan juga lagunya itu bener-bener buat aku terharu banget. Karena di dalam musik video dan juga lagunya itu terkandung beberapa hal yang mengandung bawang. Jujur yang buat aku paling tersentuh adalah di saat mereka menyanyikan lagu ini ke dalam berbagai bahasa. Mulai dari bahasa Cina, Jepang, Korea. Itu bener-bener perpaduan yang sangat apik banget. Mereka bener-bener kreatif banget. Dan ada satu hal lagi yang buat aku paling tersentuh banget, yaitu saat mereka saling merangkul satu sama lain. Dan di saat foto masa kecil mereka ditampilkan. Waduh, itu kayaknya buat kalian yang nonton kayaknya mewek deh. Sumpah, soalnya bagian itu bener-bener sangat sedih. Bukan sedih sih, kayak apa ya, terharu. Buat kita yang nonton tuh terharu gitu loh, tersentuh dengan apa yang mereka ucapkan di musik videonya. Bener nggak sih? Kalau ada yang nggak tersentuh itu bener-bener kelewatan banget. Oke, itu aja sih untuk reviewnya. Dan sebelum kita bahas teorinya bersama-sama lebih dalam lagi, aku mau ngingetin kalian, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa juga nih buat keluarin undang-undang kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa follow sosial media aku. Kalau di Instagram itu namanya adalah @yusulkim. Kalau di Facebook, Detektif Teori. Kalau di Twitter itu @yusulkim2. Aku tunggu ya. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada NCTzen yang lain. Oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya bersama-sama. Nah guys, dalam teori ini aku udah ngebuat 6 poin yang paling penting banget untuk kalian ketahui. Apa aja? Yang pertama adalah, poin yang pertama, yaitu tentang mereka. Jadi lagu From Home sendiri itu emang menceritakan tentang member NCT. Ini itu emang kayak kisah nyatanya mereka. Melalui lagu ini mereka menceritakan tentang apa yang mereka rasakan selama ini, bagaimana mereka saling mengenal satu sama lain, bagaimana mereka dapat bersatu, bagaimana mereka melewati hari-hari yang berat. Semuanya telah dijelaskan dalam lagu dan juga musik videonya. Jadi jangan heran kalau kalian saat nonton itu mungkin benar-benar tersentuh dan juga terharu, karena ini tuh emang tentang kisah dari mereka. Melalui lagu ini, NCTU ingin menceritakan bahwa di masa lalu itu merupakan masa-masa yang sangat sulit banget buat mereka. Dalam NCT Mentari episode kedua yang di Switch, Doyoung di sana akan bercerita nih bagaimana sulitnya ia ketika berada di atas panggung. Ada rasa gugup, takut, dan berbagai hal yang lainnya, dan itu ngebuat dia kayak nggak kuat banget untuk berada di atas panggung. Jangankan untuk berdiri ya, megang mikrofon aja itu seakan-akan berat banget buat dia, sehingga dia nanti akan menjatuhkan mikrofon tersebut. Nah, di saat masa-masa yang sulit itu, mereka nanti akan saling menguatkan satu sama lain. Mereka menjelaskan bahwa mereka ini bukan kayak teman ataupun rekan kerja, tapi mereka ini benar-benar kayak keluarga yang seutuhnya, keluarga yang sebenarnya. Karena di saat mereka terjatuh, takut, gugup, dan mengalami masa-masa yang sulit, mereka akan bersama satu sama lain, saling menguatkan, hingga mereka dapat melewati masa-masa yang sulit itu. Wah, sumpah sih iri banget sih dengan kekeluargaan mereka yang benar-benar kuat banget. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang kamera atau handicam. Di sepanjang musik video, kita akan melihat bahwa mereka ini akan saling merekam satu sama lain. Nah, ternyata guys, adegan merekam ini itu nggak hanya terjadi di dalam musik video yang From Home doang. Di NCT Mentari, kita juga melihat bahwa si Haechan nantinya akan merekam member-member yang lain, terutama di saat Jeno memainkan kartu. Nah, nantinya hasil rekaman dari Haechan ini akan disimpan ke dalam sebuah penyimpanan, seperti kaset yang bisa diputar menggunakan roll film. Dan pada lirik lagunya, ada lirik yang berbunyikan seperti ini guys. Kau membiarkannya menjadi kenangan. Jadi sekarang kalian udah tahu kan bahwa di saat mereka merekam itu tandanya mereka di sana sedang mengabadikan momen. Dan momen ini nantinya akan dijadikan kenangan oleh mereka. Lalu untuk apa sih kenangan ini? Kalau bukan untuk dikenang, apalagi coba? Selain itu, kenangan atau ingatan itu juga
membantu setiap orang dapat bersosialisasi. Kenangan akan masa lalu juga dapat menjadi sumber rujukan ketika bertemu dengan orang yang baru, serta dapat membangun hubungan dan menjaga hubungan yang sudah terjalin. Jadi inilah sebabnya guys, saat Haechan di NCT Mentari, saat dia ngerekam member-member yang lain, dia nantinya akan bertanya nih, kenapa sih kita itu dapat disatukan melalui mimpi? Dan jawabannya adalah dikarenakan kenangan tadi. Kenapa kenangan dapat menyatukan mereka? Karena saat mereka direkam, mereka nantinya akan menceritakan tentang kesulitan mereka, ketakutan mereka, dan berbagai hal lainnya. Dikarenakan mereka memiliki perasaan yang sama, empati antara satu sama lainnya nanti akan terbentuk. Karena memiliki empati yang sama, mereka dapat bersatu melalui dunia mimpi. Sampai sekarang udah paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa mengulangi bagian ini sehingga nanti kalian dapat paham ya. Dan yang ketiga adalah tentang lautan. Jadi laut ini adalah hal yang memang tidak boleh kita sepelekan tentang keberadaannya. Laut ini adalah hal yang penting banget karena laut ini memiliki koneksi dengan NCT Mentari. Tepatnya di NCT Mentari episode kedua di bagian Win-Win. Nah di NCT Mentari, Win-Win nanti akan mengatakan nih bahwa di dalam mimpinya ia akan melihat ombak. Tapi sebelum ombak itu ditampilkan, kita nantinya akan melihat rumah yang terbakar. Wah, rumah yang terbakar guys. Apa maksudnya? Ntar aja nih kita bahas di bagian akhir ya. Jadi ombak sendiri itu menggambarkan tentang ketakutan dan juga perasaan yang tak tenang. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Win-Win itu juga menguatkan hal tersebut. Tak ada keceriaan dan hanya ada perasaan yang tegang. Nah, di From Home ini, ombak yang besar itu telah digantikan dengan lautan yang tenang. Hal ini menggambarkan tentang emosi atau perasaan mereka yang mungkin dulunya itu sangat takut, gugup, dan berbagai hal lainnya sekarang menjadi tenang. Kenapa? Karena mereka, seperti yang aku bilang tadi, menguatkan satu sama lain, jadi nggak ada perasaan takut lagi. Oke, karena mereka telah melewati masa-masa yang sulit itu. Sekarang udah paham kan? Dengan maksud di bagian lautan yang tenang. Dan kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang foto masa kecil. Di musik video ini ada bagian yang sangat menyentuh banget, yaitu tentang foto-foto masa kecil dari member-member NCT. Saat ditampilkannya foto-foto tersebut, mereka mengucapkan terima kasih. Tapi terima kasihnya itu disampaikan ke dalam banyak bahasa ya guys. Ada bahasa Cina, Jepang, Korea, bahasa Inggris juga ada nggak sih? Sama aku dengar ada Kopun Krap, bahasa Thailand. Bener nggak? Ntar kalau salah komen di bawah ya. Tanpa dikasih tahu tentang makna foto tersebut, kalian udah tahu dong apa maksudnya. Jadi NCT U ini kayak pengen menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini berjasa kepada mereka, terutama kepada kedua orang tua mereka yang telah membesarkan mereka. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang benar-benar terharu di bagian itu. Kayaknya orang tua mereka yang nonton video ini sedih juga ya, dan mungkin meneteskan air mata saat melihat cuplikan foto-foto masa kecil dari anak-anaknya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang beragam bahasa. Nah, di saat kalian dengerin lagunya, itu mereka menyanyikannya nggak dalam satu bahasa aja, bukan dalam bahasa Korea aja, tapi mereka menyanyikannya ke dalam 3 bahasa sekaligus, Korea, Jepang, dan juga Cina. Hal ini menggambarkan tentang member-member NCT U nggak cuma berasal dari Korea aja, tapi berasal juga dari negara-negara lain seperti Jepang dan juga Cina. Ada juga Thailand ya. Nah, penggunaan beragam bahasa ini menunjukkan tentang NCT U yang tidak terbatas atau tanpa batas. Kalau kalian udah nonton di Dream Lab, di sana telah dijelaskan bahwa NCT ini emang merupakan grup yang tidak terbatas. Mereka itu dapat tersebar ke seluruh negara dengan jumlah anggota yang memang tidak terbatas. Seperti itu yang dijelaskan di Dream Lab. Jadi sekarang udah paham kan dengan penggunaan beragam bahasa? Apa aku perlu ulangi lagi? Yaudah, hal itu untuk mempertegas bahwa NCT ini adalah grup yang tidak terbatas, baik dalam negara maupun jumlah anggotanya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang rumah. Kalian pasti pernah mendengar orang berkata bahwa semua hal itu dimulai dari rumah. Kita dibesarkan di rumah, kita tumbuh di rumah, kita melakukan segalanya di rumah. Dan di masa yang pandemi ini, semua hal juga dapat kita lakukan di rumah. Kita belajar dari rumah, aku juga bekerja dari rumah, dan segala hal macamnya emang seperti kita lakukan itu di dalam rumah. Entah kalian sadar atau enggak ya, sedari dulu NCT memang menjelaskan bahwa semuanya itu berawal dari rumah. Di episode Empati, Mark pernah berkata bahwa bersama dengan member, penggemar, dan juga musik, mereka nantinya akan terhubung dan menjadi satu kesatuan dikarenakan empati itu. Nah, di rumah itu mereka memulai segalanya. Mereka saling mengenal, tumbuh bersama, tertawa, sedih, dan berbagai hal lainnya dilakukan di sana. Rumah juga dapat menjadi simbolis bahwa NCT, penggemar, dan juga musik adalah sebuah keluarga. Keluarga yang akan selalu ada
untuk mendukung satu sama lain. Tapi yang anehnya adalah saat tonton NCT Mentari, aku melihat bahwa rumahnya ini terbakar. Kalau rumah terbakar, otomatis apapun yang ada di dalam rumah itu pasti nantinya akan lenyap, binasa. Karena semuanya emang terbakar. Dan akhirnya menjadi abu. Itu maksudnya apa ya guys? Apakah rumah yang mempersatukan mereka nantinya akan hancur? Seperti itu. Why? Kalau menurut kalian bagaimana sih? Aku nggak berani komentar dulu tentang hal ini. Takutnya nanti banyak yang salah tangkap ya. Kita tunggu aja bagaimana episode selanjutnya. Jujur, aku nggak berani ngomong apapun karena teori mereka emang nggak terduga banget. Sekarang kita ngomong A, nanti siapa tahu jawabannya lain. Makanya aku menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di musik videonya aja deh. Nggak berani menghubungkan dulu. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari musik video mereka selanjutnya. Oke, nah guys, itu adalah teori dari NCT U yang From Home. Sangat simple dan juga sangat sedikit banget hal yang perlu dijelaskan karena semuanya emang benar-benar clear banget menurut aku ya. Kalau kalian sendiri bagaimana tentang teorinya? Komen di bawah. Dan mungkin ada yang mau nambahin, silahkan juga ya sampaikan opini kalian di kolom komentar. Aku tunggu ya. I'm Yusuf pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Yusuf pamit. Annyeong.